فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1443 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat berhadir di salah satu daripada rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat berjamaah yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Kemudian kita hadir di majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu adalah bagian daripada salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Ketika kamu menemui majlis ilmu, kata Rasul, maka sesungguhnya majlis ilmu itu adalah bagian dari salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan hadir di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia, maka Allah juga akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memasuki taman surga yang sesungguhnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah tidak berapa lama lagi kita akan memasuki syahrus siyam, atau juga bulan bagi kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Syahrus siyam, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, yang di dalamnya Allah menyediakan berbagai macam keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan. Kemudian Al-Qur'an wasiyam yashfa'ani, Al-Qur'an dan juga puasa memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar si hamba yang berpuasa ini diberikan syafaat oleh Allah. Kemudian juga bagi orang-orang yang melaksanakan saum, maka disediakan surga khusus yang disebut dengan surga Ar-Rayyan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya, sehingga salafus saleh 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berharap-harap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur juga walaupun ini sudah mendekati Ramadan, paling tidak masih ada kesempatan bagi kita memohon kepadanya agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan ini dengan memanfaatkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kualitas ibadah yang lebih baik tentunya dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itulah siapkan imunitas tubuh kita, tingkatkan iman kita untuk dapat berlelah-lelah mengisi Ramadan. Dan lelahnya kita adalah lelah yang insya Allah berkualitas. Bukan lelah hanya sekedar lelah, tetapi lelah kita bagaimana bermuara kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan di subuh kali ini, karena mendekati Ramadan, maka pembahasan kita adalah tentang saum Ramadan. Tetapi sebelumnya
bahwa berdasarkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid, insyaallah Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Jelas sama 1 Ramadan, Pak. Kalau kita konversikan ke tanggal Masehi, insyaallah akan jatuh pada tanggal 2 April. Berarti malam hari sebelumnya atau tanggal 1 menuju tanggal 2 malam harinya itu kita sudah melaksanakan yang namanya Qiyamu Ramadan. Walaupun pada hakikatnya dalam malam-malam sebelum Ramadan pun kita juga sudah merutinkan yang namanya Qiyamul Lail atau juga salat malam. Jadi pada intinya Qiyamul Lail, salat tahajud, Qiyamu Ramadan itu sama, Pak. Jadi kenapa disebut dengan Qiyamu Ramadan? Karena dikerjakan di bulan Ramadan. Kenapa disebut dengan salat tahajud? Karena diawali dengan tidur terlebih dahulu, walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Kenapa dikatakan salatul lail? Karena dikerjakan di waktu malam. Jadi sekalipun misalnya pian tidak tidur sampai jam 1 atau jam 2 malam, bolehkah kita mengerjakan salat malam? Silahkan. Jadi secara umum payungnya itu salat malam. Secara umum payungnya salat malam. Yang apabila diawali dengan tidur namanya adalah salat tahajud. Dikerjakan pada bulan Ramadan namanya Qiyamu Ramadan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, ini didasarkan apa sih dasarnya sehingga Muhammadiyah itu berani-beraninya kok mendasarkan hanya berdasarkan kepada hisab, ilmu hisab. Landasan atau juga acuan yang dijadikan sebagai dalil untuk menggunakan metode hisab ini tidak sembarangan, Pak. Landasannya ada dalam ayat Al-Quran. Buka saja dalam surah Yunus ayat 5, kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 5. Dalam surah Yunus ayat 5 Allah berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Jadi sebenarnya informasi dari Al-Quran ini jauh sebelum orang menuju bulan, Pak. Informasi yang ada dalam Al-Quran ini ternyata lebih duluan. Tapi terkadang kita umat Islam mengetahuinya belakangan. Setelah orang mengatakan bahwasanya setelah orang menemukan mumi Fir'aun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ternyata umat Islam melacaknya di dalam Al-Quran. Padahal jauh sebelum seorang peneliti Perancis menemukan jasad Fir'aun di Laut Merah, Al-Quran ternyata lebih duluan menginformasikan tentang perkara tersebut, Pak. Begitu juga ketika kita mengira bahwasanya bulan itu bercahaya, padahal tidak. Bulan itu bersinar, padahal tidak. Bulan hanya memantulkan cahaya saja. Yang bersinar itu adalah matahari. Informasi ini jauh 14 abad yang lalu, sebelum adanya orang berangkat ke bulan, informasi dalam Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilah, orbit, tempat daripada peredaran benda langit itu, Pak. Jadi bulan itu sudah Allah tentukan tempat peredarannya. Jadi dalam satu bulan bulan beredar satu kali sebulan. Nah, Allah sudah menetapkan manzilah-manzilahnya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinin, agar kalian itu mengetahui bilangan. Sinin jamak daripada sanah tahun, wal hisab, dan juga
mengetahui akan perhitungan waktu. Lalu mengapa di dalam hadis Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Berbukalah kalian karena melihat bulan, atau berhari raya, maksudnya tanggal 1 Syawal, karena melihat bulan. Kok seakan-akan antara dalil yang ada dalam hadis Nabi bertentangan dengan apa yang Allah informasikan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tadi menyebutkan bahwasanya bulan itu bisa dihitung karena sudah ada manzilah-manzilahnya. Tetapi kenapa pada saat berpuasa Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Nah, di sini ternyata, jadi kita tidak bisa hanya membaca dalil itu berdasarkan tekstual, Pak. Setelah kita mengatakan, oh ini bertentangan nih, maka yang satu dikalahkan, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan al-jam'u wa taufik? Kita kumpulkan dalil yang seolah-olah bertentangan, ternyata setelah kita kumpulkan itu tidak bertentangan. Kenapa Nabi SAW mengatakan, bersabda, berpuasalah kalian karena melihat bulan? Karena kondisinya umat Islam pada saat itu belum memungkinkan untuk penggunaan ilmu hisab, Pak. Jangankan menggunakan ilmu hisab, umat Islam pada saat itu digambarkan dalam sebuah riwayat, inna ummatun ummiyatun, kami, kata Nabi, adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu syahra, kami tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung akan bulan. Kadang-kadang 29, kadang-kadang bulan itu 30. Ternyata sabda Nabi yang Nabi bersabda, berpuasalah kalian karena melihat bulan, itu ada illatnya, Pak, ada sebabnya. Sebagaimana kita menggunakan masker, ini kan ada sebab, Pak. Kalau tidak ada sebab, maka kita tidak boleh sholat menggunakan masker, Pak. Haram hukumnya kalau tidak ada sebab. Jangankan laki-laki, perempuan saja yang mereka tertutup auratnya, illa hadza wa hadza, kecuali muka dan telapak tangan, kata Nabi, itu 2 aurat yang diperbolehkan. Tapi kalaupun dia ingin menambah, maka silahkan, misalnya dengan menambah niqab atau juga cadar. Tapi itu bukan perkara yang wajib bagi perempuan. Yang wajib itu adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Tetapi ada 2 keadaan, Pak, yang ketika wanita harus melepas cadarnya, sekalipun dalam keseharian dia menggunakan cadar. Kapan itu? Yaitu adalah pada saat dia sholat, yang kedua pada saat dia tawaf. Jadi seorang wanita sekalipun dalam kesehariannya itu menggunakan cadar, maka ketika dia sholat dia wajib melepas cadarnya. Ketika dia tawaf di Baitullah, dia wajib untuk melepas cadarnya. 2 keadaan itu yang tidak boleh wanita menggunakan cadarnya. Tetapi karena kondisi atau ada sebab, jangankan perempuan, laki-laki saja menggunakan masker. Nah, kenapa Nabi SAW bersabda sumu li ru'yati? Karena ada sebabnya. Kondisi umat Islam pada saat itu, la naktubu wa la nahsubu syahra, kami tidak bisa menulis dan kami tidak juga bisa menghitung akan bulan. Tetapi ketika umat Islam sudah mengenal akan ilmu hisab, sudah mengenal akan ilmu hay'ah atau astronomi, maka tentu ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk dapat menentukan awal bulan. Tapi tentunya kita harus tasamuh, Pak. Tidak menyalahkan juga. Silahkan bagi mereka yang tetap berprinsip dengan ru'yah, silahkan. Tetapi juga yang berprinsip dengan ru'yah, jangan mudah-mudahnya menyalahkan mereka yang menggunakan metode hisab. Yang penting saling tasamuh, toleransi. Nah, untuk saat ini kan alat, Pak, alat untuk bisa menentukan awal penanggalan. Begitu juga ketika kita sholat. Adakah di antara kita yang saat ini sampai hari ini, Pak,
ketika sholat itu harus melihat matahari. Pada saat datang waktu zuhur ini sudah tergelincir atau matahari mungkin tidak ada lagi. Karena apa? Karena jadwal waktu sholat itu sudah ada. Ketika jam sudah menunjukkan jam 12 misalnya lewat 29 saat ini, maka sang muadzin langsung mengumandangkan azan. Tidak perlu lagi sang muadzin melihat ini matahari sudah tergelincirkah atau belum. Waktu sudah menunjukkan, maka dikumandangkanlah azan. Dari mana waktu itu bisa ditentukan? Itu adalah dari hasil perhitungan-perhitungan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi insyaallah berdasarkan kepada hisab. Jadi yang dipedomani oleh majelis tarjih itu hisabnya adalah hisab hakiki, Pak. Jadi menghitung dengan seakurat mungkin, menghitung dengan sebenar-benarnya. Karena ada juga yang menggunakan hitungan, tapi hitungannya itu berdasarkan adat kebiasaan di suatu masyarakat, Pak. Misalnya mungkin nanti pian mendengar berita di TV ada kelompok Naqsyabandiyah, mereka memulai awal puasa lebih duluan karena mereka menghitung berdasarkan kepada adat kebiasaan dari nenek moyang mereka dulu. Apa yang mereka hitung? Yang mereka hitung itu adalah pasang surutnya air laut. Nah, itu beda, Pak. Yang dilakukan majelis tarjih menghitung, tapi yang dihitung itu adalah peredaran dari benda-benda langit, terutama adalah bulan, yang dihitung dengan seakurat mungkin. Kemudian setelah dihitung, tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus melewati 3 persyaratan. 3 persyaratan itu apa, Pak? Pertama adalah terjadinya konjungsi. Konjungsi itu artinya bulan, matahari dan bulan serta bumi itu berada pada satu titik. Nah, jadi itu namanya istima. Istima itu berada pada satu titik. Bumi, bulan dan matahari kan beredar setiap bulan nih. Ada satu keadaan di akhir bulan biasanya, maka pada saat itu bulan akan berada pada satu titik dengan matahari. Itulah yang disebut dengan konjungsi atau istima. Itu syarat yang pertama, harus terjadi terlebih dahulu konjungsi. Tidak akan muncul bulan baru kalau tidak ada konjungsi, Pak. Itu pertama. Yang kedua, konjungsinya terjadi itu harus terjadi sebelum matahari itu terbenam. Jadi konjungsi itu harus terjadi di siang hari. Tapi kalau seandainya konjungsinya itu terjadi setelah matahari itu terbenam atau di malam hari, maka besok masih tanggal 30, belum masuk tanggal 1. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, pada saat matahari itu terbenam, ini ufuk misalnya, garis ufuk, Pak. Pada saat matahari itu terbenam, maka hilal atau bulan sabit itu harus berada di atas ufuk. Mau berapa derajat pun, mau 0,5 derajat, mau 1 derajat, mau 2 derajat, berapapun derajatnya, yang penting hilal itu sudah berada di atas ufuk. Ibarat orang menendang bola, pemain sepak bola menendang bola, lalu bola itu lewat garis gawang, Pak. Mau lewatnya cuma sekedar lewat sedikit, Pak, yang penting lewat sudah garis gawang. Kira-kira itu gol atau belum, Pak? Gol. Jadi yang namanya gol itu bukan nyungsep ke dalam gawang, tapi lewat dari garis gawang itu sudah dikatakan gol. Sehingga pada saat hilal itu sudah berada di atas ufuk, mau berapa derajat pun, yang penting sudah hilal di atas ufuk, maka itu sudah menandai akan adanya bulan baru. Kalau pemerintah kan menetapkan 2 derajat, pokoknya kalau sudah 2 derajat pada saat sidang isbat itu bisa dilihatkah bulannya? Kada bisa dilihatkah? Pokoknya kalau sudah 2 derajat itu sudah masuk bulan baru. Itu menurut versi pemerintah. Nah, kalau Muhammadiyah mau berapa derajat pun yang penting sudah di atas ufuk, berarti itu sudah masuk bulan baru. Nah, insya Allah, tapi mungkin ada kemungkinan, Pak, ya, insya Allah Ramadan kita di tahun ini akan sama, insya Allah, karena tinggi hilal pada saat terbenamnya matahari itu sekitar 2 derajat 18 menit 12 detik. Nah, kalau sudah 2 derajat itu kan pemerintah pun insya Allah akan menentukan besok sudah masuk tanggal
satu. Nah begitu juga majlis tarjih berapa derajat pun, karena tahun ini Ramadan itu 2 derajat, maka insya Allah akan sama mengawali mengawali Ramadannya. Tapi kemungkinan bisa juga berbeda karena tipis sekali Pak. Jadi kalau dalam perhitungan Ustadz Rahman Hilmi, beliau juga adalah majlis tarjih Kalimantan Selatan, di Jogja memang 2 derajat Pak, 2 derajat. Tapi di Banjarmasin, nah di Banjarmasin itu sekitar berapa derajat ini? Sekitar 1 derajat sekian. Jadi kemungkinan bisa saja sama, bisa juga berbeda Pak. Nah, kalau di Yogyakarta kan 2 derajat. Kalau Muhammadiyah tadi mau berapa derajat pun, mau 0,5 derajat, mau 1 derajat, yang penting sudah berada di atas ufuk. Tapi kalau penetapan pemerintah kan 2 derajat. Kemungkinan bisa sama, kemungkinan juga bisa berbeda. Nah, adapun Syawal nanti, hari raya Idul Fitri, pada saat di tanggal 28 Ramadan, ternyata pada saat itu belum terjadi ijtima. Berarti pada saat di tanggal 29 belum terjadi ijtima, maka dapat dipastikan Ramadan di tahun ini pasti sampai 30 hari. Nah, kadang mungkin pemerintah 31, karena yang namanya bulan Qamariyah itu kalau tidak 29 30. Nah, 29 30, karena tadi belum terjadi istimewa di tanggal 29, maka Muhammadiyah memutuskan malam besok itu masih tanggal 30 Ramadan. Berarti 30 Ramadan di tahun ini. Dan insya Allah sudah pasti, insya Allah tanggal berikutnya itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Jadi kalau 1 Syawalnya insya Allah dapat dipastikan sama Pak. Tapi kalau Ramadannya bisa kemungkinan sama, bisa juga kemungkinan berbeda. Nah Bapak-bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu hanya sekedar informasi saja supaya kita pada saat ditakuni orang, kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab, apa sih dalilnya? Yaitu tadi dalil dalam surah Yunus ayat 5, kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 5 juga yang menegaskan tentang hisab tersebut. Nah Bapak-bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekedar mungkin mengulang kaji dari apa yang telah kita lewati di masa lalu atau 1 tahun yang lalu, apa-apa saja yang dianggap bisa membatalkan puasa. Pertama adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa. Nah, bukan hanya batal Pak, tapi wajib baginya untuk membayar kifarat. Jadi bukan hanya batal saja, tapi juga wajib untuk membayar kifaratnya. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan ketika itu ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, celaka ulun." "Apa yang menyebabkan engkau celaka?" kata Rasul. "Di siang hari Ramadan ulun melakukan hubungan suami istri." "Kalau begitu ya kata Rasul, ya sudah, engkau harus memerdekakan budak." Kemudian tidak sanggup untuk melakukan yang pertama, Rasul memberikan pilihan yang kedua, yaitu adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ada yang menambahkan, jangankan puasa 2 bulan, sebulan kan, itu kan ada pula dalam hadisnya, itu hanya tambahan aja. 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh wisal, tidak boleh terputus Pak, kecuali karena sebab syar'i. Misalnya karena terhalang hari raya, maka dia boleh memutuskan puasanya. Karena terhalang hari tasyrik, maka dia boleh memutuskan puasanya. Atau karena sakit, maka dia boleh memutuskan puasanya. Tapi kalau tidak ada sebab syar'i, maka dia tidak boleh memutuskan puasanya. Kalau sehari saja putus, maka dia harus kembali memulai dari awal puasanya Pak. 2 bulan, berat sekali. Kemudian yang ketiga, karena dia tidak sanggup juga untuk dipilihkan pilihan yang kedua, akhirnya Rasul mengatakan,
yaitu adalah memberi makan 60 orang miskin. Kemudian dia pun berkata, wahai Rasul, tidak sanggup untuk mengerjakan yang pilihan ketiga karena dia dalam keadaan yang kekurangan. Akhirnya Rasul pun masuk ke dalam rumah, mengambilkan sekeranjang kurma, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kepada orang tadi, berikan ini untuk orang miskin yang ada di kampungmu. Kemudian orang tadi pun berkata, wahai Rasul, apakah ulun harus memberikan sekeranjang kurma ini dengan orang yang lebih miskin dari ulun, karena yang paling miskin di kampung itu adalah hanya ulun sendiri. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar pengakuan orang yang begitu polos ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tertawa. Lalu Rasul bersabda, berikanlah ini untuk keluargamu. Nah, sudah melanggar, dapat rezeki lagi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apalagi yang bisa membatalkan puasa, yaitu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Keluarnya mani dengan sengaja. Tapi kalau seandainya mencium istri saja, itu tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah riwayat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istri sementara beliau dalam keadaan shaim, berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim, beliau juga pernah mencumbu istri dan beliau dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu kana amlakukum, tetapi Rasul adalah orang yang paling mampu menjaga dirinya. Nah, jadi Rasul mampu menjaga hawa nafsunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada anak muda datang kepada Rasul, wahai Rasul, ketika ulun berpuasa, bolehkah ulun mencium istri? Lalu Rasul mengatakan tidak boleh. Tapi ternyata datang lagi yang kedua, orang tua, syekh, wahai Rasul, bolehkah ulun pada saat berpuasa mencium istri? Rasul mengatakan boleh. Lalu kami para sahabat pun saling berpandangan, kok jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua orang ini berbeda. Yang satu Nabi mengatakan batal, sementara yang satu lagi Nabi mengatakan tidak batal. Nah, terhadap perkara itu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buru-buru mengatakan, menenangkan para sahabat. Kata Rasul apa? Inna syekh, sesungguhnya orang tua itu kana amlakukum, dia adalah orang yang mampu menjaga dirinya atau juga hawa nafsunya. Bandingkan dengan pengantin baru, Pak. Kalau dibolehkan khawatirnya bisa nyosor. Nah, itu kan. Maka itu kenapa dari awal Rasul mengatakan batal. Sebenarnya bukan masalah menciumnya yang menyebabkan batal, tetapi dikhawatirkan. Maka ditutuplah saddu zariahnya supaya orang itu tidak terjebak kepada perbuatan selanjutnya. Nah, itu jadi kalau hanya sekedar mencium itu tidak membatalkan puasa. Misalnya pian hendak tulak begawi mencium istri dulu, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Nah, tapi kalau sampai dengan keluarnya mani hanya gara-gara mencium misalnya, maka itu sudah batal puasanya. Tapi berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama tadi karena hubungan suami istri mengakibatkan dia harus membayar kifaratnya, tetapi untuk yang kedua ini maka sebagai gantinya dia hanya wajib membayar puasa di hari yang lain, Pak. Jadi dia batal puasanya dan wajib baginya membayar di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, apalagi yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, itu batal puasa. Tapi kalau seandainya tidak sengaja, biar makan sepiringan, Pak. Kada sengaja pas hendak minum sekalinya hanya ingat, oh ibu puasa, maka pada saat itu rezeki Allah berarti hanya sampai makan, kada sampai minum. Ya sudah, tahan ya Pak, menciku sampai sore. Jadi makan dan minum yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Cuma jarang, malah kalau puasa Ramadan itu jarang kita lupa. Kalau puasa sunnah mungkin karena orang di sekitar kita kada berpuasa, lalu pada saat disuguhkan makanan umpat juga Pak ambil. Sekalinya hanya ingat pas makan, habis sudah hanya ingat, oh ibu puasa sunnah misalnya Senin misalnya. Jadi kalau puasa wajib itu jarang sekali karena sekitar kita berpuasa. Bahkan niat membatalkan puasa, misalnya pian karena saking capeknya setelah bekerja, panas, keadaan yang luar biasa, keadaan tubuh tidak memungkinkan, maka pian pun
berniat untuk membatalkan, karena aku amun sampai rumah batal aja puasa. Maka ketika seseorang sudah meniatkan membatalkan puasa, sekalipun sampai rumah sidin kada jadi makan Pak, atau makanannya kada, maka sudah batal puasanya, karena niatnya itu membatalkan puasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang sejenis dengan makan dan minum. Contohnya apa? Infus. Infus makanan, sari-sari makanan. Tapi kalau vaksin, suntik itu tidak membatalkan puasa Pak. Misalnya pian panas awak lalu datang ke dokter minta suntik, itu tidak batal puasanya. Termasuk juga vaksin tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Man dzara'ahul qai falaysa alaihi qada. Barang siapa yang dia muntah tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Waman istasqa amdan falyaqdi. Tapi kalau seandainya dia muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Pian korek-korek mulut lalu termuntah, maka batal puasanya. Pian pencet-pencet perut, maka muntah setelah itu batal puasanya. Tapi kalau seandainya muntahnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian bagi perempuan, keluarnya darah haid sekalipun misalnya sudah mendekati jam berbuka, misalnya maghrib jam 6:35, sekalinya sidin jam 6:30 Pak, keluar atau datang haid, maka ketika datang haid itu dia wajib untuk membatalkan puasanya. Karena istilah maalang-alang 5 menit lagi jar, sudah siang panas banar, haus banar, sekalinya tinggal 5 menit batal puasanya gara-gara datang haid, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Nah, apalagi yang tidak membatalkan puasa, sedikit lagi boleh. Pertama adalah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Misalnya bangun terlambat, waktu sholat berkumandangnya adzan sudah dekat. Pada saat itu dia belum mandi junub, pilihannya mandi junub atau makan. Maka lebih baik dia mendahulukan makan daripada mandi junub duluan, akhirnya habis waktu. Lebih baik dia makan duluan, karena sesungguhnya mandi junub itu lewat dari waktu subuh tidaklah menjadi masalah atau tidak membatalkan puasanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu fajar sudah. Beliau dalam keadaan junub karena hubungan suami istri. Tsumma yaghsil wa yasum, dan beliau pada saat itu mandi setelah waktu subuh tadi, setelah adzan subuh beliau mandi, kemudian beliau meneruskan puasanya. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah berbekam, itu juga tidak membatalkan puasa. Ada memang riwayat yang mengatakan batal, tapi riwayat itu mansukh, dihapuskan dengan riwayat yang berikutnya yang menyebutkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Itu hadis yang menyebutkan tentang dihapuskannya batalnya puasa ketika berbekam. Kemudian mencicipi makanan itu juga boleh, silahkan, tapi hanya sampai di lidah, terutama bagi ibu-ibu. Jangan bapak-bapak, apa hubungannya ke dapur sidin mencicipi makanan. Yang ada hubungannya itu ibu-ibu biasanya merasai ini makanan pasca sudah atau belum, maka boleh sampai di lidah, setelah itu dia ludahkan bekas makanan tadi. Dalam sebuah riwayat disebutkan la ba'sa yadzuqal khal aw sya, tidak mengapa mencicipi sayur atau yang sejenisnya, malam yudkhil khalaqahu wa shaib, selama makanan itu tidak sampai ke dalam kerongkongannya sementara dia dalam keadaan berpuasa. Bercelak mata, tetes mata itu juga silakan, tidak membatalkan puasa sekalipun ada perasaan masuk ke dalam mulut saat kita menetes mata Pak, seolah-olah ada nuansa masuk air ke dalam kerongkongan kita, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu adalah kalau masuknya sesuatu dari mulut atau juga dari hidung, termasuk istinsyak. Maka itu kata Nabi apa? Istinsyak itu dilakukan boleh ketika kita malam takun shaiman, ketika kita tidak berpuasa. Tapi ketika kita berpuasa maka tidak perlu melakukan istinsyak. Nah, bakantut dalam banyu batalah kada Pak, kada ada hubungannya. Ujar orang bahari benar, batal, supaya kakanakan takutan berkunjung di banyu. Kemudian mengguyur air ke atas kepala dan mandi di siang hari ketika berpuasa itu juga tidak membatalkan puasa. Nabi pernah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'ala ra'sih, Nabi pernah mengguyurkan air ke atas beliau,
Wa huwa shaim, sementara beliau dalam keadaan berpuasa, minal atas au minal har, disebabkan karena haus yang bersangatan dan juga keadaan cuaca yang begitu panasnya. Jadi biar pian mandi berkali-kali kada batal, biar pian berandam di dalam bak gen kada batal juga pai, asal jangan sambil menyelam minum air baru batal puasanya. Jadi ini hal-hal yang mungkin biasa, tapi terkadang kita ragu-ragu. Termasuk juga berkumur-kumur itu tidak batal puasa. Pian berudu berkumur-kumur itu tidak batal, dan juga bukan perkara yang makruh. Tidak ada riwayat yang menyebutkan itu makruh. Makruh itu artinya dibenci, Pak. Kalau dibenci pasti Nabi pernah bersabda. Sementara tidak ada keterangan dari riwayat yang menyebutkan itu adalah sesuatu yang dibenci Nabi. Berarti kumur-kumur itu diperbolehkan. Asal jangan kumur-kumur 3 kali, nang keluar cuma sekali, sakanya nang 2 kalinya tetaguk sih Den. Nah itu baru batal. Gosok gigi itu juga tidak membatalkan puasa, Pak. Asal jangan tetaguk odolnya aja, itu tidak batal. Menggunakan pengharum di mulut, misalnya pian ada meeting, misalnya ada pertemuan, daripada ada bau yang kurang sedap, walaupun bau mulut orang yang berpuasa itu adalah laksana kasturi atau almis, tapi ini di akhirat kelak, bukan saat ini, Pak. Jangan pian kawan-kawan hendak ikam bau kasturi lalu mulut seorang diparakakan lawan hidung kawan, jangan. Ini di akhirat kelak. Jadi boleh pada saat kita ingin mengharumkan mulut kita dengan pengharum mulut, asal tidak masuk sampai ke dalam kerongkongan. Jadi kumur-kumur saja itu tidak membatalkan puasa kita. Demikian yang bisa ulun sampaikan, hanya sekedar untuk mengulang kaji. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kualitas daripada puasa kita, tentunya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita bisa juga meningkatkan kualitas amal-amal kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.